Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perkenalkan, nama saya Laila Fajriya Jamil. NIM saya B1A12124 dan saya dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dan memaparkan mengenai materi hukum berpacaran. Tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, Bapak Dr. Lasensu SAG MH. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pacaran dan apa sih hukum berpacaran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memutuskan untuk memiliki seseorang, memiliki teman yang tentunya yang tidak dalam ikatan halal atau menikah, yaitu hubungan yang di luar menikah, kita harus merenungi diri terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan dalam kegiatan itu, dalam kegiatan berpacaran? Apakah kita hanya bertukar kabar, apakah hanya menanyakan kabar, bertukar cerita, atau ada hal fisik lain yang dilakukan? Tapi teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika ada seseorang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sedang berduaan, yang ketiganya itu adalah syaitan. Apa sih di sini anunya syaitan? Kerjanya syaitan yaitu akan menggoda kedua orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh syaitan, berupa apa saja, keinginan apa saja yang ingin dilakukan oleh syaitan, kemudian membisikkan dan mempengaruhi kedua orang tersebut. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berpacaran, tetapi berpacaran itu harus didasari oleh ta'aruf terlebih dahulu, kemudian kita menikah, dan pacaran itu terjadi ketika kita sudah menikah dan menjalin hubungan yang telah halal. Namun ketika kita belum menjalin hubungan yang halal, belum atas dasar pernikahan, maka hubungan itu akan menjadi haram. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah tersebut kita sudah mengetahui jangan kita mendekati zina. Bukan berarti kita boleh berzina, sama sekali tidak boleh. Untuk mendekati saja kita tidak diperbolehkan, apalagi kita melakukan. Apa sih itu zina? Zina itu bisa terdiri dari kita melihat seorang yang ganteng, zina mata ini contohnya. Kita melihat, Masya Allah gantengnya, itu kita udah zina mata teman-teman sekalian. Kita mendengarkan seorang yang bilang I love you, aku sayang kamu, yang bukan mahramnya, itu udah zina teman-teman sekalian, dan hukumnya haram, dilarang oleh Islam. Ada pula ketika kita ingin berpacaran, sebaiknya kita ingat kembali bahwa hukum berpacaran itu haram. Dan apabila kita melakukan pacaran, yang bisa-bisa orang tua kita yang akan dibawa ke akhirat untuk mempertanggungjawabkan dosa kita yang telah kita perbuat. Dan kali ini aku punya tips nih buat teman-teman sekalian yang ingin berpacaran, tetapi harus mengingat kalau pacaran itu dosa ya teman-teman sekalian, dan gak boleh. Jadi tipsnya kali ini yaitu yang pertama, kita harus sabar. Ketika teman-teman sekalian melihat seseorang dan ingin berpacaran, kita harus sabar. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus sabar, kita diam, kita harus sabar. Tentunya
kita meminta kepada Allah untuk selalu menguatkan iman kita agar tidak mendekati perbuatan yang keji dan mungkar, teman-teman sekalian. Yang kedua yaitu kita harus diam, kita tutup rapat-rapat mulut kita, terutama ketika kita masih ingin mengejar cita-cita kita, teman-teman sekalian. Kita harus diam ketika kita ingin berpacaran, karena berpacaran bisa saja mendatangkan hal-hal yang buruk dan musibah-musibah yang buruk yang akan menjadi penghalang bagi masa depan kita ketika kita ingin masih memiliki karir yang bagus ke depannya. Terutama untuk perempuan, kita harus bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitannya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga pastinya kita harus mendekatkan selalu diri kita kepada Allah, berbuat perbuatan positif seperti sholat, mengaji, meminta kepada Allah untuk dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan dijauhkan dari perbuatan buruk. Baik teman-teman sekalian, mungkin kali ini cukup mengenai pembahasan pacaran untuk dari saya, untuk kalian semua. Semoga kita banyak belajar dari pengalaman yang sudah apabila kita sudah pernah mengalami pacaran, dan ketika kita sudah tahu sekarang hukum pacaran itu zina, maka teman-teman sekalian diharapkan untuk pasti kita bisa merubah diri kita jauh ke jenjang yang lebih baik dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.